Halo guys. Oke, kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan soal elastisitas dan pengaplikasiannya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Jadi, elastis adalah ukuran besarnya respon jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap perubahan salah satu penentunya. Jadi, elastisitas ini tuh berguna untuk pengusaha dalam mengambil kebijakan harga yang tepat karena perubahan harga dan perubahan permintaan akan mempengaruhi besarnya penjualan dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba. Jadi, bagi pemerintah dapat menjadi alat untuk memprediksi sukses atau tidaknya kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan, contohnya kebijakan terkait dengan impor. Lalu ada elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand, yaitu ukuran besarnya respon jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang itu. Dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase harga. Lalu ada determinan elastisitas harga permintaan. Jadi tersedia barang substitusi yang terdekat cenderung lebih elastis karena mempermudah para konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan barang lain. Lalu ada kebutuhan versus kemewahan. Jadi kebutuhan ini tuh memiliki permintaan yang cenderung inelastis. Sedangkan kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Jadi kebutuhan atau kemewahan tidak tergantung pada sifat hakiki barang, tapi pada pilihan si pembeli. Si pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang elastis dibandingkan yang terdefinisi luas, karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang didefinisikan secara sempit. Rentang waktu, barang-barang cenderung memiliki permintaan yang elastis jika memiliki kurun waktu yang panjang. Elastisitas akan besar bila pertama, terdapat banyak barang substitusi yang baik. Kedua, harga relatif tinggi. Ketiga, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil bila pertama, benda tersebut digunakan untuk kombinasi dengan benda lain. Dua, barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah yang banyak dan harga yang rendah. Ketiga, untuk barang tersebut tidak terdapat barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Jenis-jenis elastisitas harga permintaan. Elastis lebih besar dari 1 merupakan jumlah kuantitas barang yang diminta lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga. Kedua, inelastis lebih kecil dari 1 merupakan perubahan jumlah kuantitas barang yang diminta lebih kecil dibandingkan dengan perubahan harga. 3. Uniter sama dengan 1 merupakan perubahan jumlah kuantitas barang yang diminta proporsional dengan perubahan harga. 4. Inelastis sempurna. Pada harga berapapun jumlah permintaan tetap sama. Kelima, elastis sempurna merupakan perubahan harga sedikit pun akan menimbulkan perubahan besar pada jumlah barang yang diminta. Elastisitas harga permintaan adalah mengukur perubahan jumlah permintaan sebagai respon dari perubahan hanya barang itu sendiri. Rumusnya, elastisitas demand sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi jumlah perubahan harga. Contoh soal, kenaikan harga es krim sebesar 10% menyebabkan jumlah es krim yang Anda beli turun sebesar 20%. Jadi 20% dibagi 10% sama dengan 2. Jenis-jenis kurva elastisitas harga permintaan. Pertama, permintaan inelastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. 2. Permintaan inelastis sempurna atau elastisitas kurang dari 1. 3. Permintaan elastis uniter atau elastisitas sama dengan 1. 4. Permintaan elastis atau elastisitas lebih dari 1. 5. Permintaan elastis sempurna atau elastisitas sempurna atau tidak terbatas. Adapun elastisitas permintaan lainnya, yaitu 1. Income elasticity of demand,
adalah elastisitas mengukur sejauh mana jumlah permintaan suatu barang atau jasa berubah sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas permintaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Yang kedua, elastisitas harga silang dari permintaan atau cross price elasticity of demand, yaitu mengukur bagaimana jumlah permintaan suatu barang berubah yang diakibatkan oleh perubahan harga barang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke elastisitas penawaran. Nah, jadi sebelumnya aku mau jelasin nih ke teman-teman, apa sih itu elastisitas penawaran? Jadi simpelnya elastisitas penawaran ini ialah suatu kondisi di mana perubahan harga akan berpengaruh terhadap jumlah penawaran suatu barang. Nah, kita langsung masuk aja nih ke rumus elastisitas penawaran. Jadi elastisitas penawaran ini bisa disimbolkan dengan ES. Jadi ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, di mana delta Q ini bisa teman-teman dapati dari Q2 dikurangi Q1, di mana Q adalah jumlah penawaran. Jadi jumlah penawaran sesudah dikurangi dengan jumlah penawaran sebelum perubahan. Lalu untuk delta P juga sama, hanya saja P itu adalah simbol dari harga barang. Jadi harga barang sesudah dikurangi dengan harga barang sebelum perubahan. Lalu selanjutnya ada jenis elastisitas penawaran. Jadi jenis elastisitas penawaran ini ada 5. Yang pertama adalah penawaran elastis, lalu yang kedua adalah penawaran elastis uniter, yang ketiga adalah penawaran elastis sempurna, yang keempat adalah penawaran tidak elastis, dan yang kelima adalah penawaran tidak elastis sempurna. Oke, jadi dari rumus sebelumnya itu, apabila hasil dari hitungan teman-teman itu ES-nya lebih dari 1, maka masuk ke dalam jenis elastisitas penawaran elastis. Nah, apabila ES-nya itu sama dengan 1, maka masuk ke dalam jenis penawaran elastis uniter. Lalu apabila ES-nya itu sama dengan tak hingga, maka masuk ke dalam jenis penawaran elastis sempurna. Apabila ES-nya itu kurang dari 1, maka masuk ke dalam jenis penawaran tidak elastis. Dan yang terakhir, apabila ES-nya itu sama dengan 0, maka masuk ke dalam penawaran tidak elastis sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Di sini aku ada 3 faktor. Yang pertama adalah jenis produk, yang kedua adalah sifat perubahan biaya produksi, dan yang ketiga adalah jangka waktu. Nah, dari yang pertama dulu nih aku jelasin singkat aja. Jadi jenis produk ini mempengaruhi elastisitas penawaran. Kenapa? Karena pada umumnya suatu produk yang tidak dapat merespon harga produk sejenisnya di pasar dengan cepat akan memiliki elastisitas penawaran yang inelastis atau tidak elastis. Nah, sedangkan jenis produk yang dapat merespon harga produk di pasar dengan cepat akan memiliki elastisitas penawaran yang elastis. Lalu yang kedua adalah sifat perubahan biaya produksi. Jadi biaya produksi ini dapat mempengaruhi elastisitas penawaran karena semakin tinggi biaya produksi dapat menyebabkan elastisitas penawaran produk suatu perusahaan itu menjadi tidak elastis. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila semakin rendah biaya produksi, maka dapat menyebabkan elastisitas penawaran produk perusahaan menjadi lebih elastis. Dan yang terakhir adalah jangka waktu. Nah, jangka waktu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu masa singkat, di mana di masa singkat ini penawaran bersifat tidak elastis sempurna karena sulit menambah produk dalam jangka waktu yang amat singkat. Nah,
Lalu yang kedua adalah jangka pendek. Di jangka pendek ini penawaran bersifat tidak elastis karena sulit menambah kapasitas alat-alat produksi dalam jangka yang pendek. Dan yang terakhir adalah jangka panjang. Nah, di jangka panjang ini penawaran tuh bersifat elastis. Kenapa? Karena proses produksi dan jumlah barangnya itu mudah ditambah seperti itu. Oke, bagaimana pembahasannya tadi? Agak seru dan memusingkan ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa guys. Itu pembahasan dari kelompok 4. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tapi ya kalau bisa jangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.